Pengawas perikanan. 1. Seorang pengawas perikanan menemukan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau atau trawl di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tindakan apa yang harus diambil? A. Memberikan peringatan tertulis. B. Menyita hasil tangkapan. C. Menahan kapal dan awaknya. D. Mencabut izin penangkapan ikan. E. Menenggelamkan kapal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penggunaan alat tangkap pukat harimau atau trawl dilarang di perairan Indonesia. Pengawas perikanan berwenang menahan kapal dan awaknya untuk diserahkan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan pengawasan, seorang pengawas perikanan menemukan praktik pembudidayaan ikan yang menggunakan hormon terlarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017, sanksi apa yang dapat dikenakan? A. Pencabutan izin usaha pembudidayaan ikan. B. Denda administratif sebesar 100 juta rupiah. C. Penutupan sementara usaha pembudidayaan ikan. D. Kewajiban mengikuti pelatihan budidaya ikan yang baik. E. Penyitaan seluruh hasil budidaya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP Nomor 28 Tahun 2017 mengatur bahwa penggunaan hormon terlarang dalam pembudidayaan ikan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pembudidayaan ikan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap kapal penangkap ikan berbendera asing yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sesuai dengan Permen Kepulauan Nomor 37 Permen Kepulauan 2017? A. Menembakkan tembakan peringatan. B. Memeriksa dokumen kapal. C. Menghubungi kedutaan negara asal kapal. D. Melakukan pengejaran seketika atau hot pursuit. E. Membawa kapal ke pelabuhan terdekat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permen Kepulauan Nomor 37 Permen Kepulauan 2017, langkah pertama yang harus dilakukan pengawas perikanan adalah memeriksa dokumen kapal untuk memastikan legalitas operasi penangkapan ikan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengawas perikanan menemukan adanya pencemaran di area budidaya rumput laut yang disebabkan oleh limbah industri di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindakan apa yang harus diambil? A. Memberikan sanksi administratif kepada industri pencemar. B. Melaporkan temuan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. C. Menghentikan operasi budidaya rumput laut. D. Melakukan pengambilan sampel air untuk dianalisis. E. Memerintahkan relokasi industri pencemar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan pengambilan sampel air untuk dianalisis guna membuktikan adanya pencemaran dan tingkat pencemarannya. Hal ini diperlukan sebagai bukti ilmiah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengawas perikanan menemukan praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah konservasi perairan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, apa sanksi pidana maksimal yang dapat dikenakan? A. Penjara 6 tahun dan denda 1,2 miliar rupiah. B. Penjara 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. C. Penjara 10 tahun dan denda 2 miliar rupiah. D. Penjara 12 tahun dan denda 2,4 miliar rupiah. E. Penjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 84 menyatakan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 atau 8 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah atau 1.500.000.000 rupiah. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam melakukan pengawasan di pelabuhan perikanan, seorang pengawas perikanan menemukan indikasi pemalsuan logbook penangkapan ikan. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 48 Permen Kepulauan 2014, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Menyita logbook dan kapal penangkap ikan. B. Memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. C. Melakukan verifikasi data dengan hasil tangkapan aktual. D. Mencabut surat izin penangkapan ikan atau SIPI. E. Menahan nahoda kapal untuk diinterogasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permen Kepulauan Nomor 48 Permen Kepulauan 2014, langkah yang harus diambil adalah melakukan verifikasi data logbook dengan hasil tangkapan aktual untuk memastikan adanya pemalsuan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pengawas perikanan menemukan praktik budidaya ikan air tawar yang menggunakan antibiotik terlarang. Berdasarkan Kepmen Kepulauan Nomor 52 Kepmen Kepulauan 2014, apa jenis antibiotik yang termasuk dalam daftar terlarang? A. Oxytetracycline. B. Chloramphenicol. C. Erythromycin. D. Amoxicillin. E. Enrofloxacin. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Kepmen Kepulauan Nomor 52 Kepmen Kepulauan 2014 melarang penggunaan chloramphenicol dalam budidaya perikanan karena residunya dapat membahayakan kesehatan manusia. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap kapal pengangkut ikan hidup. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 32 Permen Kepulauan 2016, apa yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersebut? A. Kapasitas palka ikan. B. Jumlah awak kapal. C. Sistem pendingin kapal. D. Kelengkapan alat keselamatan. E. Surat izin usaha perikanan atau SIUP. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permen Kepulauan Nomor 32 Permen Kepulauan 2016 menekankan pentingnya pemeriksaan kapasitas palka ikan pada kapal pengangkut ikan hidup untuk memastikan kesesuaian dengan izin yang diberikan dan mencegah overfishing. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengawas perikanan menemukan indikasi pelanggaran zona penangkapan ikan oleh nelayan tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, apa tindakan yang tepat? A. Memberikan sanksi administratif. B. Melakukan penyitaan alat tangkap. C. Memberikan edukasi dan pembinaan. D. Mencabut kartu nelayan. E. Melarang operasi penangkapan ikan selama 1 bulan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menekankan pentingnya pemberdayaan nelayan tradisional. Dalam kasus pelanggaran zona, tindakan yang tepat adalah memberikan edukasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan zona penangkapan yang diizinkan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap unit pengolahan ikan atau UPI yang diduga melakukan pelanggaran standar mutu. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 17 Permen Kepulauan 2019, apa aspek utama yang harus diperiksa? A. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. B. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. C. Kapasitas produksi harian. D. Jenis ikan yang diolah. E. Peralatan pengolahan yang digunakan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa Permen Kepulauan Nomor 17 Permen Kepulauan 2019 mewajibkan UPI memiliki sertifikat HACCP sebagai jaminan keamanan pangan. Pemeriksaan sertifikat ini menjadi aspek utama dalam pengawasan standar mutu pengolahan ikan. Kita masuk soal berikutnya.